Jagungmu masih ada, Mas? Direbus lah. Pandang ini udah lama kenal saya, Pak. Oh gitu. Iya. Asli mana, Pak? Aslinya sih. Ciamis, Pak. Sananya, kecamatannya tuh. Oh. Masalahnya beliau ini kan suka ngasih Mangkuk. bibit-bibitan. Bibit yang Bukan ciri bibit khas. beneran. Bibit-bibitan. Bibit-bibitan. Nah, yang kebanyakan itu biasanya picung, ciri khasnya. Picung kan Merah, bagus itu pinang ditanamnya di Mohon. sumber-sumber mata air. Iya, Picung. picung. Kemudian kemiri atau muncang. Muncang. Kemudian Aren, ada ya. lagi aren. Ada lagi apa tuh? Jambe. Ya, jambe. Jambe. Nah, Pinangnya. jambe. Jadi kalau kami misalnya perlu bibit-bibitan, alhamdulillah di Fokus itu forum komunitas peduli Gunung Sawal. Jadi alhamdulillah selalu ada, selalu ngasih. Konsennya di Gunung Sawal, Pak ya? Ini kuncinya di itu. Awalnya Gunung Sawah, tapi ke bawahnya ya ke sumber mata air. Hmm. Dan juga gunung dan sungai gitu, Hmm. ke bawahnya. Pas kemarin datang ke Panjalu, lihat yang di atas situ Lengkong. Ya, Hmm. Banjarbaru. Nah, Kak Amin, gimana kalau ini kita tanami dengan aren, kita tanami dengan jambe gitu. Oh siapa Sob? Nah, dihubungi Pak Tata, ngobrol-ngobrol, berlanjut ke masalah alpukat gitu. Gitu. Berlanjut ke masalah alpukat, ya, alhamdulillah. Aduh, Pak, saya mau ke sana lah, ya, saya mau ke sana. Boleh, ayo. Ya. Pas ngobrol-ngobrol mungkin dengan ketuanya di sana. Ketuanya ya. Mau ke sini katanya. Ada halangan gitu. Ada halangan. Ah udah, saya aja dulu. Jalan berangkat aja gitu. Mungkin dengan rengengan lah ke sini gitu. Iya. Aja dulu. Mangga beli pada dia kena gitu. Beli pada kumaha, beli katanya gitu. Aduh, kalau bisa sama saya mau bermitra gitu masalah alpukat untuk di daerah Cipaku. Udah ada lah seperti ini kan lokasinya. Ini lebih bagus ini sih. Itu masih Makanya tadi dibawa dulu ke sana. Yuk Pak, mending lihat dulu ke tanaman. Bala ya. Masih dengan tanamannya segala macam yang tidak produktif, yang diproduktifkan. Satu sisi ini kan semua komunitas di Ciamis itu ada perkumpulannya kan, ada organisasinya yang pimpinan Pak Rektor meninggal kan. Jadi masing-masing kan punya masing-masing kegiatannya kan. Ada yang di sungai, ada yang di sampah, ada yang di lahan kritis, ada yang tadi yang di gunung seperti saya kan ada yang lainnya juga pasti lain fokus itu. Bagaimana ini menciptakan ini? Saya punya persemaian sendiri aja lah, coba-coba kan gitu ya, karena bukan basic dari pertanian gitu kan, atau dari kehutanan. Ya coba-coba itu kan, ini dulu kan ada istilahnya itu kan ada aren tuh, ada picung, gimana kalau beli kan nggak punya uang kan kalau komunitas. Udah aja kita nyemai sendiri, eksperimen lah. Tahun 2019 Mohon. udah coba-coba. Ya udah jadilah kan gitu. Meskipun lambatan gitu, tanam di mana saja, ada yang minta aja gratis kan lah. Iya. Dinas maupun komunitas maupun sekolah-sekolah, yang penting ditanam gitu kan. Ya tersebar lah selain di Gunung Sawah. Tujuan pokoknya mah 9 kecamatan, 32 desa. Ya sering undang pemerintah itu atau dinas terkait, oh inilah fungsi-fungsi ini. Karena yang saya rasakan lah di bawah apa ya, di bawah kaki Gunung Sawah itu adalah fungsinya air. Iya. Ini bagaimana air ini mengalir sepanjang musim kan. Kalau musim kemarau air tetap ada. Ini apa medianya? Oh berarti harus ada tanaman kan gitu. Iya. Beda dengan tahun 80-an ke bawah gitu kan. Itu tersedia sekali gitu kan air. Oh ini berarti harus ada diambil dari hulu dulu, berarti dari hulunya. Selain hulu mungkin ada sungai kan, jadi ada sumber-sumber mata air di wilayah tanah masyarakat gitu. Cuma kan saya ini pertumbukannya nanti dengan BKSDA kan, yang hutan lindung punya kawasan BKSDA kan. Iya. Di kawasan perhutani, bukan kawasan produksi, berarti di punya perhutani itu Pak. Ya kan? Nah ini apakah kita kuat enggak kan gitu Pak? Dengan medan yang jauh kan? Iya. Atau dengan distribusi benih dan bibit dan sebagainya. Ya itu 2019 ya alhamdulillah Pak, dengan tadi melangkahnya pelan-pelan dari tanah mungkin ribuan, bisa puluhan ribuan gitu Pak. Nah, sekarang saya mengarahnya adalah ke bawah sumber mata air ya. Sama dengan salah satu dengan Pak Amin ya, di CDK. CDK kan di hutan rakyat. Jadi kan saya kemarin hutan rakyat, berarti terlalu jauh supaya tadi di Gunung Sawahnya tetap bisa lestari, di hutan rakyatnya bisa terjaga supaya masyarakat jangan lari ke gunung gitu. Iya. Jadi dihalangan lah kalau bahasa Sunda. Dijaga supaya diam, udah cukup lah di hutan rakyat kita tanami dengan yang produktif, buah-buahan ya Pak.
Betul. Ya, saya dari mana kan gitu Pak. Mm-mm. Seperti di daerah sana juga ada kopinya Pak. Mm-mm. Kemudian ada durian juga. Alpukat juga ada beberapa buah sumbangan dari Pak Amin dulu Pak dari Iya. dinas. Wah ini saya kalau ini itu 50 hektar Pak. Udah siap masyarakat. Mm. Saya tanami itu hampir 3 sampai 4 hektar sekarang. Mm. Tapi ya masih belum gitulah masih ala kadarnya. Iya, iya. Ya kalau ada rekan-rekan anak mas ini kan bisa dilihat ke sana. DPL berapa, Pak? 700-an. 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 PH tanah 5,5 sampai 6. Mm. Ya, tanahnya. Kopi bagus. Bagus itu Arabica. Sama juga cikur juga saya tanam Pak gitu kan ya. Untuk penyubur tanah katanya kan saya coba Pak udah habis 9 kintal kan. Udah hampir 3 bulan ke 4 bulan. Sama nih kawasannya yang lebih bagus gini Pak. Cuma yang masih ya tadi tanamannya kita produktif. Iya. Masyarakat desa itu udah siap Dan Pak. campuran di sana Pak tanamannya. Mm-mm. Campuran Pak. Tapi pingin nanti satu blok seperti alpukat ini misalnya 5 hektar gitu kan. Saya siapa pala atau apalah gitu Pak. Mm. Jadi pingin yang produktif karena lembaga komunitas lingkungan kalau tidak punya duit nggak bisa ngelengah gitu Pak. Iya. Nah gitu. Karena belum kocoran dari pemerintah belum ada. Cuma tadi sering mengajak saja diundang ya kalau Pak Bupati Dina kan baru sebatas menghadiri. Tapi dengan kawasan yang besar ini Ciamis yang luas Pak permohonan dari mana-mana benih misalnya itu nggak akan tercukupi karena Ciamis nggak punya pembenihan dari dinas sendiri ya kadang. Iya. Nggak punya Iya. harus ke Ada provinsi IPPO. ya. Sekarang mah Itulah nggak ada. mungkin dasarnya. Iya. Pengen dibantu, pengen dilihat mungkin ya nanti rekan-rekan atau ketua saya yang Pak Haji Nuni kesini lah gitu Pak. Mm-mm. Ya alhamdulillah ketemu dengan Pak Haji Amin dulu kan kasih aja nih ngomong alpukat gak ngomong-ngomong alpukat Pak. Saya lihat tadi ini udah ada persemiannya kan. Saya udah ngomong ke ketua, udah saya mau 1000 pohon kan. Udah ngomong gitu, Iya. baru ngomong sebentar kan. Udah tergambar mungkin kan. Kebutuhan proyeksinya Pak dengan lahannya harus saya matangkan dulu kan, harus bersihkan dulu kan. Mm-mm. Tapi dengan tatanan tadi konservasi kan gitu. Itu mungkin saya kan, gitu kan mungkin nanti bisa ketemu dengan yang lainnya kan ya. Iya. Ingin menghasilkan lah. Saya sebagai orang gunung di sisi gunung, tapi bagaimana menghasilkan suatu Iya. yang indah lah gitu kan dari tanaman perkebunan atau tanaman agroforestry. Itu buah-buahan. Karena sedang alpukat ya saya juga bahkan penyerbupan saya sedang alpukat soalnya gitu. Jadi gini Itu Pandang dasarnya. saya sedikit nyela. Ya. Jadi untuk kehadiran alpukat Panjalu, Ya. alhamdulillah saya sangat berterima kasih Ya. dengan adanya kehadiran Pak Toyib di sini dan Ya. rekan-rekan Ya. mengadakan penanaman alpukat Panjalu, bahkan brandnya sendiri kan ini ingin mengatasnamakan brandnya itu nantinya alpukat Panjalu. Wah, hebat. Bahkan bukan hanya di sini, di Pamarican, di Jawa, sekarang di Jogja itu di Gunung Kidul juga sama. Alpukatnya mau brandnya nanti alpukat Panjalu. Halo ya. Kami melakukan penyuluh tanah yang ada di daerah merasa sangat terbantu itu karena dengan alpukat ini kan multifungsi sebenarnya alpukat itu. Punten jadi lain halnya dengan kita hanya tanam kayu misalkan ya. Itu kan hanya diambil kayunya. Kayunya itu Nah, setelah diambil kayunya ditebang berapa tahun lagi kita Wah, menanam. lama menunggu. Nah, Yuk, tetapi cobain yuk. dengan menanam Kita ya. alpukat. Mohon Pak, mangga Pak. Alpukatnya itu kan nantinya nggak ditebang pohonnya. Ya, Makin diambil lama buahnya. makin besar buahnya bahkan makin banyak. Sehingga konservasi juga mungkin akan lebih terjaga. Nah, itu. Pasti. Dengan ditanam ini mah. Gitu. Ya, Karena air tersimpan lebih banyak Nah, itu. Nah, dengan betul. perakaran. Setuju itu Pak. Kemudian dilihat lagi di tanamannya itu tetap. Nah, Pak Toyib ini kan ahlinya juga masalah konservasi. Nah, Bukan Pak. Nah, bisa saling mengisi kan belajar iya, gitu kan. sharing Saya juga gitu, nggak tetap mau masih dilaksanakan, gitu. Bagus. Makanya saya merasa terbantu dengan adanya pengembangan alpukat. Bahkan sekarang kan tidak hanya mengembangkan di sini, bahkan ke masyarakat yang ingin bermitra ini dikasih bibit gitu, dikasih secara gratis. Itu yang saya senang gitu. Kami merasa terbantu juga dengan kegiatan gitu. Makanya alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi dengan Pandang gitu sebagai penggiat juga di lingkungan gitu. Iya, iya. Kan ini juga Iya. mungkin di sini ada sumber mata air. Nah, mungkin sebagian nanti di dekat sumber mata airnya kita tanami dengan tanaman dari Pandang misalnya Nah, itu ada bisa, Pak. ada picung misalnya ada Nah, saya juga di bantaran kali gitu, Pak. Oh, iya, Di iya. pinggiran kalinya saya dikoleksi dengan Iya. tanaman yang tadi. Jadi di Jambunya sumber juga. ini ada terep, ada picung, ada Iya. banyak itu. Itu sengaja nggak kita tebang. iya, bagus. Tinggal Kita ditambah ya lindungi berarti dulu. endemik. Iya. Ditambah. Endemik di situ. Endemik. Di situ termasuk yang jin-jin juga jangan kemana-mana, Nah, nggak cicing Iya, jadi. rumah ya, di rumahnya. Ada ini. Ada jin dengan palepis gitu. Iya. Yang palepis juga nanti itu mau ditanam picung juga sebagian. Iya.
Jadi Tapi kopi nak. sebenarnya ini nyambung sama doa kita, Pak. Ya. Teman-teman ini saya kumpulkan untuk membuat kerangka besar. Ya. Terus saya dikasih keyakinan bahwa nanti akan hadir puzzle-puzzle Yang lain. yang kamu tidak akan ketahui. Hmm. Nah, sekarang terbukti. Saya yakinkan mereka bahwa nggak usah khawatir. Pasar nanti pada waktunya ada. Hmm. Orang yang ahli di bidang marketing nanti pada waktunya ada.